Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NPM 2017051024 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar organisasi komputer, yaitu tugas 1, arsitektur dan organisasi komputer. Jelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, konsep storage program, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Instruction set arsitektur, mikroarsitektur, sistem desain. Baik, yang pertama, perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Sedangkan definisi dari organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam makna aspek arsitekturalnya, seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, user interface, memori, dan sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Stored program. Stored program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri paling penting dari komputer digital. Selanjutnya ada urutan stored program konsep para komputer. Pertama ada IBM SSEC mulai beroperasi pada Januari 1948, tapi tidak bersifat elektromekanis. Kedua ada pada bulan April 1948, dimodifikasi telah diselesaikan oleh ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3600 digit desimal untuk instruksi. ARC2 mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck, Universitas London secara resmi online pada 12 Mei 1948. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. 4. Ada Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948. Kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada April 1949. Kelima ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator EDSAC yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. Yang keenam ada EDVAC disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang EDVAC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. BINAC dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949. Ini bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di AS. Yang kedelapan ada ETL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 1956. Adalah komputer translator program tersimpan pertama. Itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Selanjutnya ada komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program (ROM Read Only Memory) dan data RAM Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus ditinggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola.
Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada yang kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, proses tidak perlu membedakan program dan data. Proses tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Oke. Selanjutnya ada instruction set arsitektur mikroarsitektur sistem desain. Set instruksi, bahasa Inggris instruction set atau instruksi set arsitektur ISA, didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh pemrograman. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalaman, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya jika ada. Mikroarsitektur prosesor adalah deskripsi rangkaian elektronik komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah mikroarsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan UART, mikroarsitektur dalam kurung arsitektur mikro bersama arsitektur set instruksi. Instruction set arsitektur ISA merupakan dasar arsitektur komponen. Desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Oke, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.